semuanya, perkenalkan nama saya Salatahya Syafatabita dari kelas 12 IPS SMA Perguruan Advent 15 Ciracas. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil karya saya, yaitu novel saya untuk penilaian ujian praktek bahasa Indonesia saya. Mau tahu seberapa menarik novel yang saya buat? Tonton sampai habis ya. Nah, ini dia cover depan novel saya, dan saya mengangkat judulnya, yaitu 365 Days of the Real Angkatan Corona. Nah, jadi ini tema yang saya angkat adalah mengenai remaja pada angkatan Corona. Bagaimana sih itu? Sebagai angkatan Corona. Selanjutnya, ini dia cover belakang dari novel saya. Dapat bisa dibaca untuk bisa memperjelas bagaimana gambaran isi selanjutnya dalam novel saya yang akan saya jelaskan lebih menarik lagi. Langsung saja, saya akan menceritakan isi dari karya novel saya sendiri mengenai anak perempuan yang hidup tapi berkali-kali dimatikan. Maksudnya dimatikan apa sih? Kok dimatikan? Bukannya masih hidup? Bukan itu poinnya. Poin yang dimaksud dalam novel saya ini adalah di mana peran tokoh utama dalam novel saya, yaitu Che Alvin Evelyn G, berada dalam suatu lingkungan yang dapat terbilang toksik. Dia tidak dapat mengembangkan dirinya, malah justru dia selalu mendapatkan tekanan dan membuat dirinya itu menjadi selalu ngedown gitu. Nah, sifat Che ini, dia selalu menunjukkan raut wajah yang tersenyum, tapi tidak dengan hatinya. Hatinya itu terluka. Tapi ingat, bukan karena cinta, tapi karena hal-hal yang ia percaya tidak seindah apa yang ia lihat. Dalam kutipan novel saya membuat, siapa yang menyakiti kamu, temanmu, kekasihmu, atau lingkunganmu? Bukan, kamulah yang menyakiti dirimu sendiri. Kamu tahu, mereka tidak menginginkan keberadaanmu, tapi kamu masih menginginkannya. Kamu tahu, mereka tidak peduli sama kamu, tapi kamu masih sangat berharap sama mereka. Kamu tahu, dia tidak akan menangis untukmu, tapi kamu terus menangis untuk dia. Jangan salahkan orang lain, karena mereka tidak memperlakukanmu selayaknya kamu memperlakukan mereka. Salahkan dirimu yang mengizinkan kamu menyakiti dirimu sendiri. Konflik pun berdatangan dalam novel yang saya ciptakan ini, yaitu untuk membangun suasana yang menegangkan. Yang pertama adalah Che mengalami pembulian di lingkungannya, yang membuat Che menjadi orang yang tidak peduli terhadap teman-temannya ataupun sekitarnya, yang membuat masalah batin terhadap Che sendiri itu ditandakan oleh konflik individu terhadap dirinya sendiri, yaitu dimana dia mengalami perbimbangan. Dia mau menjadi Che utuhnya atau menjadi Che yang dapat diterima di lingkungannya. Itu menjadi konflik terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, di sini saya membangun konflik di mana Che berantem dengan temannya yang bermain fisik, karena ya Che itu orang yang kurang care terhadap teman-temannya akibat pembulian. Akhirnya ya Che memberanikan diri untuk melawan. Setelah itu terjadilah pertengkaran, mengalami pertengkaran fisik, yaitu tampar dan juga jambak-jambakan. Namanya juga perempuan, yang saya ceritakan sini adalah perempuan dengan perempuan. Jambak-jambakan, cakar-cakaran, tendang-tendangan, dan juga terhempaskan ke depan papan tulis, yang membuat satu kelas itu heboh banget dalam pertengkaran Che ini dengan temannya. Nah, pada tegang kan, apalagi untuk membacanya. Yang ketiga,
dalam masa sekolah SMA-nya juga dia mengalami konflik bersama teman-temannya dengan anak laki, sehingga dipanggillah ke ruang BK. Setelah panggil ke ruang BK, dan juga bayangin anak perempuan masuk ke ruang BK bersama Shay juga, dan lebih parahnya adalah satu kelas masuk ke kantor bareng-bareng, rame-rame, dan emang masalahnya itu sangat rumit dan juga menegangkan, sehingga dalam satu kantor itu dipenuhi dengan teman-teman Shay dalam satu kantor itu bersama guru-guru semuanya, dan disitulah semuanya diperundingkan bagaimana masalahnya dan juga penyelesaiannya. Dan masalahnya yang lain lagi adalah Shay menjadi angkatan corona. Ini dia adalah puncak dari masalah novel ini, yaitu menjadi angkatan corona, dimana menjadi angkatan corona selama 1 tahun. Ya, namanya juga angkatan corona, dari awal naik kelas 12, dari liburan yang katanya hanya 2 minggu, dan berlanjut sampai dia lulus. Selama dia menjadi angkatan corona, benar-benar banyak banget permasalahan yang Shay hadapi, dan juga bersama teman-temannya melalui media sosial. Mereka Shay dan juga teman-temannya berbincang-bincang, dan tanpa ada tatap muka, hanya melalui Zoom saja untuk saling berinteraksi. Nah, dalam watak tokoh novel saya ini, yaitu Shay, dia mau berjuang, dan dia itu mau untuk mengambil tekad seberat apapun, sebesar apapun untuk dirinya sendiri. Dan yang lebih menariknya lagi, dia mau bangkit serta mau mencapai untuk mencapai di masa SMA-nya menjadi seperti apa yang kata orang-orang, yaitu masa SMA adalah masa yang paling terindah. Nah, dia menuliskan note kecil, "Dear myself, kuharap aku bisa merubah semua ini di SMA. Aku yang membangun suasana yang bahagia untukku, bukan dari orang lain datangnya, melainkan dari dirinya sendiri." Dan perjuangan Shay ini hingga tercapai penuh dengan banyak rintangan. Walaupun sulit, tetapi dia dapat mencapai hingga di titik dimana dia menemukan teman-temannya yang satu circle, satu frekuensi terhadap Shay, yaitu mereka yang orang-orang yang kocak dan juga membawa positive vibes terhadap hidup Shay, dan juga untuk mewarnai semasa SMA Shay. Begitu perjuangan dia sudah tercapai, dan datang kembali permasalahan, yaitu corona pun datang, yang menyebabkan mereka teman-temannya juga menjadi social distancing yang hanya bertatapan dengan Zoom saja. Seperti itu. Dia dapat berhasil. Perjuangannya itu benar-benar saya buat di sini adalah tokoh Shay sangat berambisi, dan juga dia penuh tekad yang luar biasa besarnya untuk apapun yang dia ambil, untuk keputusannya adalah yang terbaik, dan itu pun sesuai dengan kehendak dari Tuhannya. Seperti itu. Teman-temannya yang satu frekuensi terhadap dia juga penuh dengan seperjuangan bersama Shay. Nah, pandangan saya sebagai pengarang dalam novel saya ini mengenai nilai-nilai kehidupan di dalam novel ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu stop bullying, because no one deserves to feel worthless. Dan yang kedua, jangan pernah kita menganggap orang lain itu remeh atau memandang orang dengan sebelah mata. Dan yang ketiga, kita harus berhati-hati dan berhenti untuk melontarkan kata-kata yang tidak baik.
kita harus memilah dalam setiap perkataan kita agar tidak menyakiti hati seseorang. Karena kalau kita menyakiti hati seseorang dengan perkataan kita, itu akan sulit untuk dilupakan karena akan terus terbenam dalam hatinya. Karena saya mengingat ada pepatah yang menurut saya kata-katanya dalam banget artinya, yaitu luka berdarah masih dapat disembuhkan oleh obat, tetapi apabila lidah melukai hati, hendak mana obat dicari. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melontarkan kata-kata, jangan sampai kita melukai hati seseorang. Dan dalam pemaparan saya di novel ini mengenai angkatan corona, di sini nilai-nilai kehidupan yang dapat pandangan saya, yaitu walaupun dengan pembelajaran online, angkatan corona ini mereka memiliki suatu kerjasama yang baik dan juga untuk pengerjaan tugas serta kegigihan mereka untuk menuntaskan tugas-tugasnya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan untuk kerjasama dan membangun relasi yang kuat serta hubungan komunikasi yang baik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan melalui pemaparan novel saya yang dibimbing oleh Mem Ernita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya dan juga kata-kata saya dalam pemaparan novel ini. Dan kepada Mem Ernita yang telah memberikan tugas ini, saya ucapkan terima kasih.